Ya, saya baru tua. Kalau di sini tua saya, kalau di luar muda. Kalau di dalam gini Pak. Bang, baju lama ini nggak menjadi kosong begini. Ya, belum berani lagi. Nah, kalau saya mana ya? Bagi Mas, kalau berapa saya Mas? Mas Ayu, banyak Mas Ayu. Di Mas ini kosong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadirin mu'alif fi hadzal kitab fid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita perlu jadi ustur ya. Ya, awas lagi. Baik, kalau ada yang ngerti. Lu orang bacanya, maju lagi. Berapa? 73. Hah? 73. 73. Baca waktu itu. Jadi besok Mbak Dika pecah deh. Ada sakit. Buat aja besok pagi. Bagi itu kan bisa ada yang ceramah, sampai doa. Awan. Hah? Kalau bagi pun ngajar, bagi doa. Bisa datang saja. Bertiga antara Muhajoman, kita ada Mbak Dika. Saya. Hah? Ya nggak bisa. Ayo. Iya. Saya juga takutnya saya kurus doang kalau pagi. Bacanya kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 73 ya. Yang pakai cetakan kitab nomornya 39. Ntar yang buat bagian baca doa aja. Aman. Tempat di tanggal merah. Kemis. Oh, enggak, Kamis. Udah ketemu sama dia? Yang mana baru? Lima baris di atas. Mapol lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keseringan ngajigong gitu. Awal ya. Iya, kan kalau ada tuh pakai mikir di toko, ngajigong dah. Mas lagi di bulan wakil, yang berbuat di bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ma qalla amalu baroza min qalbin zahidin wala katuro amalu baroza min qalbin raqibin. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin tidak dianggap sedikit sebuah amal yang muncul dari hati yang zahid, dari hati yang zuhud, dan juga tidak dianggap banyak perbuatan yang muncul dari hati yang cinta terhadap dunia. Oke. Repot. Oh, sama sama jarkoni malah dipakai buat MDS Aksor yang Bang Dika nggak datang. Nggak mau bilang. Paham. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hatinya sudah zuhud tidak akan bernilai sedikit. Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hatinya masih cinta terhadap dunia tidak akan bernilai banyak. Nilainya. Orang yang zuhud zikir cuma 3, nilainya bisa jadi banyak. Tapi orang yang hatinya masih cinta sama dunia, zikir sampai 1000, bisa jadi dihitungnya Allah 3. Udah. Sama kayak orang alim sama orang abid perbandingannya.
fa inna faqihan wahidan asyaddu 'ala syaiton min alfi abidin. Orang alim satu dibanding sama 1000 orang jahil, 1000 orang bodoh, itu nilainya masih lebih menang orang alim satu. Maka sampai yang lebih ekstrim lagi, naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh. Apa ya? Saya tidur, Bang Heri zikir di bawah, itu nilainya masih cakap saya. Apa ya? Asal kalau tidur. Apa? Saya tidur, dia tidur lah. Tidak bisa. Dia ibadahnya masih bagusan saya. Oh, ini juga begitu. Ibadah yang dikerjakan oleh orang yang hatinya zuhud, meskipun cuma satu, nilainya bisa jadi 1000. Sebaliknya, perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang hatinya masih cinta pada dunia, bisa jadi dinilai oleh orang cuma satu, meskipun dia kerja 1000 kali. Tidak akan dianggap sedikit perbuatan yang muncul dari hati yang zuhud, dan tidak akan dianggap banyak perbuatan yang muncul dari hati yang masih cinta pada dunia. Makanya kalau dari dulu Buya mesen, sama jangan pakai kata-kata ulama dah, jangan kata-kata kiai. Karena kiai cuma tidurnya aja dia mah dapat pahala. Kita ibadahnya belum tentu dapat pahala, bisa jadi dimurka oleh Allah. Karena hati kita masih banyakkan cinta sama dunia. Paham? Jelas ya dulu. Maqadirul a'mali ala hasabi qulubil ummali. Nilai dari semua perbuatan yang dikerjakan disesuaikan dengan hati orang yang mengerjakannya. Ada ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada bentuk postur tubuh kalian. Wala ila ahsabikum, dan juga tidak memandang keturunan kalian, tapi yang dilihat walakin yang zuru ila qulubikum, yang dinilai oleh Allah hatinya. Allah. Sesuai. Kita buat kita orang awam, jangan pernah kita merasa lebih baik dari para kiai, jangan pernah kita merasa lebih baik dari para guru-guru kita. Kan nggak bakal bisa. Nah, amal ibadah itu meskipun katanya kelihatannya kita zikirnya banyak, kita sholatnya rajin, ada harusnya rajin, nilainya masih kalah. Tadi itu gambarannya. Tidurnya saya aja masih lebih baik dibanding zikir jebak itu. Kalau itu.
guru sih tidur mulu. Tidurnya saya ibadah. Dan berbagi pun ibadah tidur. Tidur. Ibadah tidur. Awas. Awas. Fama sodaro aniz zahidina fid dunya min amalin ala ta'atin wa in kana qalilan fil hissi fa huwa kathirun ala tahti. Perbuatan taat apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang hatinya sudah zuhud terhadap dunia, fama sodaro anizahidina fid dunya min amalin ala ta'atin, perbuatan taat apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang hatinya sudah zuhud terhadap dunia, wa in kana qalilan fil hissi, sekalipun kelihatannya dikit. Ya kalau kayak kita dulu sering lihat Buya, dia kerjanya pasan main game mulu. Kita berzikir kalau malam Buya mah depan komputer aja, main bola, main game doang Buya mah. Sekalipun perbuatannya kelihatannya sedikit, qalilan fil hissi bahwa kathirun ala tahqiqi, tapi pada hakikatnya nilainya lebih besar dibanding orang-orang yang amal ibadahnya banyak. Kita zikir tiap hari, baca la ilaha illallah 1000, baca sholawat 1000, istighfar 1000. Amal guru kita, dia baca istighfar sekali, sholawat sekali, la ilaha illallah sekali, itu masih lebih besar nilai apa yang dibaca guru kita dibanding. Wa in kana qalilan, sekalipun kelihatannya sedikit. Bang ini kan ada itu kok sedikitnya. Bang kita ganti. Awal. Kada tahu ya. Awal. Begitu. Wa ma sadaru 'anil raghibina fiha min amali birrin wa in kana kathirun fil hissi fa huwa qalilun 'ala tahqiq. Sedangkan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang yang hatinya masih cinta terhadap dunia, sekalipun kelihatannya banyak, tapi pada hakikatnya sedikit nilainya. Awal. Udah paham jelas. Katanya dinilai hati, bukan tampilan luarnya doang, bukan bagian luarnya doang, bukan banyak bilangannya doang. Tapi jangan ngikut-ngikut, pun terus cuma 3 deh, 3 doang. Lama makin jauh. Boy full sikir banyak aja masih kalah. Kayak tadi tuh kayak satu ini, mau tidur, apa lagi? Guru tidur kita ibadah aja masih menang guru, lagi tertidur juga. Tahu. Wadalika
li anna zahidina salimu minal afatil lati taqdahu fi ikhlasi a'malihi min mura'atin nasi wa tasannu'i lahu wa talabil agradid dunyawiyyati 'alaika minhu. Sebabnya kenapa orang-orang zuhud itu meskipun amalnya sedikit tapi bisa bernilai banyak, li anna zahidina salimu minal afat, karena orang-orang yang hatinya zuhud mereka selamat minal afati, dari kerusakan-kerusakan allati taqdahu fi ikhlasi a'malihi, yang bisa mencemari keikhlasan amal mereka. Nah, hatinya udah bersih. Kalau kita semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, semakin kotor hati kita, semakin merasa lebih baik dari orang lain, semakin merasa paling benar, semakin merasa paling pintar, semakin merasa paling alim, paling soleh. Bukan paling bersih itu ya, paling kotor. Kalau orang-orang yang zuhud, mereka selamat hatinya, bersih hati. Nah, sampai kan dalam Al-Quran Allah jelaskan seperti ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak dan harta pada hari itu nggak ada nilai kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kenapa ibadah yang kita kerjakan banyak, ibadah yang kita kerjakan malah bernilai sedikit? Karena semakin kita kerjain, semakin banyak ibadah kita, bukan makin benar, malah merasa paling dibandingin orang. Itu yang pada akhirnya jadi malah bernilai sedikit. Baru saja jadi nggak ada nilai sedikit. Oh, Sombong. iya. Yang bisa mencemari dalam ikhlasnya perbuatan mereka min mura'atin nasi, dari ingin dilihat oleh masyarakat, lihat kepada masyarakat, wa tasannu'i lahum, dan kepura-puraan kepada mereka, wa talabil agradid dunyawiyyati 'alaika minhu, dan ingin meraih tujuan-tujuan duniawi dengan ibadah itu dari mereka. Apa sih? Oh, paham sudah? Bagaimana paham? Hah? Yang mana yang paham? Wa talabil agradid dunyawiyyati 'alaiha minhu. Makanya biasanya perbedaannya, kalau orang-orang yang hatinya zuhud, karena mereka enggak mengharapkan sesuatu dari masyarakat, enggak peduli dengan nilai masyarakat, bodoh amat dalam masyarakat mau muji kayak mau hina kayak. Tapi kalau orang yang pura-pura kepada masyarakat dan mengharapkan keuntungan duniawi dari masyarakat, mereka ada kan ngikutin maunya masyarakat. Tahu kan kemudian jatah. Ini kalau
Kalau saya bono, ntar bang itu kagak suka ini. Kalau bang itu kagak suka, ntar amplopnya hilang. Biasanya bang itu ngasih tiap minggu. Kalau kagak suka, gak lagi kan. Ujung-ujungnya mereka ngikutin maunya masyarakat. Takut kehilangan keuntungan duniawi yang mereka harapkan dari masyarakat. Itu yang bikin amal kita rusak. Sedangkan orang-orang zuhud selamat dari dosa. Makanya meskipun perbuatannya sedikit, jadinya bernilai besar. Kita amal ibadah kita banyak, tapi karena tujuannya untuk itu dan banyak kerusakan-kerusakan yang lain yang ada di hati kita, makanya jadi bernilai sedikit. Saya baca Qur'an 1 kali sama Bang Hendrik yang ngatamin Al-Quran semalaman. Masih banyak nilai saya mah ikhlas karena untuk Bang Hendrik mah karena tugas PKB. Boleh gitu. Jadi nilainya meskipun saya cuma 21 masih kejar saya nilainya. Terus ya PKB terus ya. Kamu jangan merasa umur paling benar tiap malam atau Al-Quran. Nilainya sedikit. Pokoknya ada aja alasannya. Daripada kagak pernah kagak harus bisa tak PKB juga kan kita. Li'annahum zahadu fiha, karena orang-orang yang hatinya zuhud, mereka sudah zuhud terhadap itu semua. Mura'atin nas, pengen dilihat masyarakat, kepura-puraan, mengharapkan keuntungan pribadi dari masyarakat, udah gak ada itu semua dia ikhlas. Makanya meskipun ibadahnya sedikit, sholat sunnahnya sedikit, puasa sunnahnya sedikit, zikirnya sedikit, karena ikhlas terjadinya nilainya besar. Kita karena ibadah kita isik-isik, ada yang kita arah, ngarah ono, meskipun banyak darahnya jadi sedikit. Ya tadi itu tanamkan dulu sifat zuhud di dalam hati kita, baru akan hilang kepura-puraan. Kalau hati kita belum zuhud, ya tetap bakal terus ada seperti itu. Lagi-lagi nih ya, zuhud itu bukan kagak boleh kaya, bukan tidak boleh punya harta sama sekali, tapi zuhud itu membuang makhluk dari hati, membuang dunia dari hati. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Membersihkan hati kita dari makhluk selain Allah. Itu zuhud. Fa'itahassalu lahum qabulu a'mali, fa'yatawaffaru qaliluha bisababi dzalika wa yaktu, maka hasillah untuk mereka diterimanya amal ibadah mereka.
dan berkembangnya ibadah mereka yang sedikit, dengan sebab itu wayak turu dan menjadi banyak. Makanya dulu dia sempat jelasin, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang ibadahnya diterima oleh Allah. Karena kalau ibadah kita diterima oleh Allah, meskipun itu cuma sedikit, tapi nilainya menjadi besar karena diterima. Banyak buat apaan kalau diterima? Karena ibadah mereka diterima oleh Allah, sehingga yang kelihatannya sedikit itu menjadi besar. Warraqibuna ta'tarihimul afati al-mubtilatu di a'malihimul li'akmalihim al-qadihatu fi ikhlasihim bisababi rabbatihim fid dunya fala tuqbalu minhum fayaqillul katiru min amalihim liwujudin nuqsani fiha. Sedangkan orang-orang yang masih cinta terhadap dunia, ta'tarihimul afatu, mereka dirasuki oleh kerusakan-kerusakan, al-mubtilatu li a'malihim, yang membatalkan perbuatan mereka, al-qadihatu fi ikhlasihim, yang mencemari keikhlasan mereka, bisababi rahmatihim fid dunya, dengan sebab rasa cinta mereka terhadap dunia, fala tuqbalu minhum, maka tidak diterima ibadah yang mereka lakukan. Fayaqillul katiru min a'malihim, maka jadinya ibadah yang kelihatan yang banyak itu menjadi sedikit, liwujudin nuqsani fiha, karena adanya cacat di dalamnya. Satu makalah yang paling sering kita dengar itu, perbuatan maksiat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah lebih baik dibanding ibadah yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi yang masih Allah, apa? Orang banyak dosanya, dia sadar betul bahwa dirinya ini banyak maksiatnya, banyak dosanya, sehingga membuat dia bertaubat pada Allah. Itu lebih baik dibanding orang yang banyak ibadahnya, tapi membuat dia semakin sombong dan semakin merasa lebih baik. Gitu. Yang gara-gara banyak dosanya sehingga mendorong dia bertobat, lebih baik dibanding orang-orang yang banyak ibadahnya tapi malah membuat dia sombong. Apa sih? Gitu ya? Ya persisnya kayak kita. Kita kan begitu, banyak karena udah tiap malam ngaji, tiap malam zikir, sholat juga udah paling lama, rasanya paling beneran. Pokoknya ujung-ujungnya sering menyalahkan orang lain. Itu
yang pada akhirnya membuat amal ibadah yang kita kerjakan padahal mah kelihatannya banyak, tapi di hadapan Allah menurut Allah ya amal. Waqad qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kunu biqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal fa innahu la yuqbalu amalun ma'at taqwa wa kaifa yaqillu amalun yutaqabbal. Itu benar ya, malah takwa ya. Benar malah dia benar sih tapi layakin lo ya. Fa'innahu layakin lo amalun matakwa gitu. Layak baru. Ya kalau di laptop ya baru, kalau di kita yakin lo. Hah? Yakin lo kan? Yang mana? Yakin lo. Enggak kelihatan. Bawahnya apa? Yakin lo apa yakin lo? Hah? Yakin lo. Kita mah nggak usah gitu. Ada yang mau bilang soalnya bukan itu banyak tahu. Apa ya? Kalau bahasa dibaca aja tuh. Fa innahu la yuqbalu amalun mata. Tidak ada amal ibadah yang terima kalau ada takwa. Udah. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amali." Jadilah kalian lebih memfokuskan diri untuk diterimanya ibadah yang kalian lakukan daripada memperbanyak amal ibadah. Fokuskan diri kalian untuk lebih diterima amal ibadah daripada kita memperbanyak ibadah. Nah, kalau kata Buya, kalau zikir jangan cuma mengejar bilangan doang, tapi tartilnya diperhatikan, kekhusyuannya diperhatikan, huzurul qalbinya diperhatikan. Karena buat apa kalau cuma banyak doang untukannya tapi nggak diterima oleh Allah? Mendingan banyak tapi diterima, tapi tidak bersedikit nggak terima. Apa kok? Begitu itu. Kita harus lebih fokus bagaimana caranya ibadah kita diterima dibanding cuma banyak doang. Fa'innahu la yaqillu amalun ma'at taqwa. Karena tidak akan dianggap sedikit amal yang dikerjakan bersamaan dengan takwa. Bagaimana mungkin amal itu dianggap sedikit kalau amal itu diterima oleh Allah? Benar besar. Kalau zikir jangan mengejar bilangannya doang, tapi diperhatikan lagi aspek yang lain. Diterima atau enggak? Yang zikir mah banyak. Untuk lama ini saya bilang kan, yo zikir yang benar. Yang zikir mah banyak. Bahwa baru juga zikir, tapi diterima apa enggak? Itu yang harus dilakukan. Tahu? Saya yakin di rumah masing-masing pada zikir. Cuma diterima apa enggak? Oh iya.
ishabun niyah. Bagaimana caranya niat kita ini dari awal sampai akhir terus lempeng, jangan sampai bengkok di tengah. Gitu. Kalau emang di awal kita niat lillahi ta'ala, ya harus kita jaga niat itu sampai selesai, jangan sampai bengkok di tengah. Kalau misalnya tengah bengkok niat lagi gitu. Dilempengin lagi. Biasanya kalau udah bengkok rada susah lempengin. Susah lempengin. Lagi begitu mau dilempengin aja bentang lagi ya. Bengkok bisa. Ya, artinya kalau misalkan yang berada di rumah gitu. Awalnya kita niatkan bahwa mulai itu lillahi ta'ala, tiba-tiba di tengah perjalanan atau tengah mencong. Iya lurusnya lagi niatnya. Lurusnya lagi. Oh. Udah. Makanya kebersihan hati itu jadinya penting. Karena amal ibadah yang kita kerjakan yang dinilai oleh Allah kebersihan hati. Itu yang menjadi fokus. Amal ibadah yang sedikit kalau dikerjakan oleh orang yang hatinya bersih, jadi banyak nilai. Sebaliknya, meskipun amal yang dikerjakan banyak, kalau hati yang ngerjainnya belum bersih, jadi sedikit. Kalau berkali-kali berulang-ulang saya bilang bersih. Jangan suka ngerasa lebih baik dari orang lain, karena itu yang merusak amal ibadah kita. Lagi kalau sampai gara-gara amal ibadah kita yang kelihatannya banyak membuat kita merasa paling benar, yang benar-benar rusak. Oh. Abadik. Awal Abadik banyak aja deh. banyak aja. Waqad wasafa Allah Ta'ala dzikrul mu'minina bil kathrati lima tadmanahu min wujudil ikhlasi wa adami riya'in nasi. Faqila fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Kila yakni khalisan. Asummiya khalisu katsiran wa huwa ma khalasat fihi niyyatu liwajhillahil azim. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kondisi orang-orang mukmin yang zikirnya banyak. Orang-orang mukmin yang zikirnya banyak, karena yang terkandung di dalamnya dari adanya keikhlasan dan tidak riya terhadap masyarakat. Maka dikatakan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Kila ulama berpendapat yakni khalisun. Yang dimaksud banyak di sini yang ikhlas. Fasumiyal khalisu katsiran. Maka ikhlas di sini disebut dengan kata-kata katsir. Meskipun zikirnya 3, kalau ikhlas jadi banyak. Yang dimaksud banyak di sini zikirnya bukan banyak bilangan, tapi ikhlas. Jangan ngejar bilangan. Kalau zikir jangan ngejar bilangan. Bagaimana bisa ikhlas?
Apa? Wa huwa ma khalasat fihi niyatu liwajhillah azza. Dan itu ibadah apa saja yang dikerjakan dengan niat yang murni karena Allah yang Maha Agung. Wa huwa ma khalasat fihi niyatu, itu ibadah apa saja yang dikerjakan dengan niat yang murni karena Allah, untuk meraih ridho Allah. Wa wasafa dzikrul munafiqina bil qillat, dan Allah juga menjelaskan zikir orang munafik yang nilainya sedikit. Lima istamal alaihi min adabil ikhlasi wa wujudi riya'in nas, disebabkan apa yang terkandung di dalamnya dari tidak adanya keikhlasan dan adanya riya kepada masyarakat. Faqala ta'ala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka riya kepada masyarakat dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit, yakni ghairu khalis. Yang dimaksud di sini artinya tidak ikhlas. Kalau orang munafik yang zikir meskipun bilangannya banyak disebutnya qalilan, kalau orang mukmin yang zikir meskipun sedikit disebutnya kafir. Dia lagi warwa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala rak'atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidina al-mujtahidina ila akhir dahri abadan sarmada. Sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya beliau berkata, 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang zuhud, yang alim, lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan oleh orang yang tukang ibadah, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya sampai hari akhir selama-lamanya. Orang alim ibadah 2 rakaat dibanding sama orang yang baru belajar, yang tukang ibadah 2 ibadah aja semasa hidupnya sampai hari kiamat. Itu nilainya masih lebih baik 2 rakaat orang alim. Bang Heri dah di rumah sholat, zikir, ngaji, sholat lagi, zikir lagi, ngaji lagi sampai hari kiamat begitu. Dibanding sesatir sholat 2 rakaat itu nilainya masih banyak kenalnya. Kalau sendiri sih. Ada orang alim sholat cuma 2 rakaat doang, nilainya masih lebih baik 2 rakaat dari orang alim. Apa? Kalau kita mah kagak ada apa-apanya kan. Kayak dulu dia sering bilang begitu, lah kita pakai ngata-ngatain kiai, ngata-ngatain ulama, mereka perjuangannya buat Islam udah enggak. Mereka udah bangun pesantren, bangun masjid, ngajarin orang. Lah kita pakai ngata-ngatain ibadah kita. Jangankan apa itu kan, dia 2 rakaat doang sama kita ibadah semasa hidup kita, tetap nilainya masih lebih besar 2 rakaat. Apa ya? Begitu. Jangan kenapa ibadahnya naumul alim khairun min ibadatul jahil. Tidurnya masih lebih baik dibanding kita. Kalau ibadahnya tidurnya ada.
jangan ketipu, jangan ketipu. Apalagi kalau sampai komentarin kata-kata yang buruk mah banget. Kita ilmu kita dapatnya dari guru. Kita bisa zikir, guru yang ngajar. Kita bisa sholat, guru yang ngajar. Kita pengen ngapain gitu ya? Buatan kita malah nih. Buatan kita. Udah, salah satu deh tuh beneran. Di jam saya masih jam 12:15 sih. Udah, wa qala ba'du sahabati itu udah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Aduh, saya ngancok itu. Kan tanggal 2 ya, Bang?